Bagaimana adik-adik? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baik adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya di sini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu berterima kasih karena adik-adik sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kabar baik Ibu, sehat. Baik. Apakah adik-adik sudah mengetahui nama Ibu? Sudah Ibu. Nama siapa? Ibu Ria. Mungkin adik-adik boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, kelas, dan juga asal adik-adik. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Irna, saya dari kelas 12 IPA 1 dan saya asalnya dari Manggarai Ibu. Halo Irna. Ya Ibu. Baik Ibu, kalau saya dari kelas 12 IPA 1. Saya dari Kupang. Baik, halo adik Devi. Baik Ibu, kalau saya Maria Ibu, saya dari Larang juga. Saya juga sama teman berdua dari kelas 12 biasa. Halo adik Maria. Halo Ibu. Ada adik Jeffrey, ada adik Irna, dan juga ada adik Maria. Ibu senang bisa berkenalan dengan adik-adik. Oh iya, sebelumnya ada kegiatan apa? Kami tadi ada pelajaran seni budaya Ibu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan itu? Mungkin bisa diceritakan? Baik Ibu, kalau dari saya setelah mengikuti mata pelajaran budaya tadi Ibu, saya merasa senang dan seru sekali Ibu karena tadi itu kami main alat musik. Yang dimana saat tadi itu main alat musik piano Ibu. Wah, bagus sekali. Kalau adik Jeffrey? Saya main gitar Ibu. Bagus. Kalau adik Maria bagaimana? Kalau saya rasa seru dan menyenangkan Ibu karena tadi saya bermain angklung Ibu, alat musik dari bambu. Wah, bagus sekali adik-adik. Adik-adik sangat pintar, sangat luar biasa. Di sini Ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Tadi adik-adik datang ke sini ini karena keinginan sendiri atau ada yang menyarankan? Keinginan sendiri. Bagus sekali. Ibu sangat bagaimana, Dik? Ya Ibu, dari kami itu datang ke sini atas mau sendiri karena kami ada lihat informasi di mading sekolah Ibu. Ya kan teman-teman? Iya. Bagus. Jadi adik-adik, Ibu sangat mengapresiasi adik-adik karena adik-adik itu sudah punya inisiatif sendiri untuk datang ke sini. Itu adalah langkah awal yang sangat bagus. Jadi adik-adik sebelum melanjutkan kegiatan utama di sini, Ibu ingin menjelaskan sehingga tidak ada kekeliruan pada saat kita melakukan layanan. Jadi di sini kita akan melakukan namanya konseling kelompok. Di mana konseling kelompok itu adalah salah satu dalam kegiatan bimbingan konseling di mana ada namanya pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok, di mana pemimpin kelompok itu adalah Ibu sendiri dan anggota kelompok itu adalah adik-adik. Apakah adik paham? Paham Ibu. Baik, di sini juga sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, di sini kita buat kesepakatan kecil terlebih dahulu ya adik-adik. Ya, Baik Ibu. Jadi adik-adik, sesi kita ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Semua yang adik-adik sampaikan di sini, Ibu akan menjaga kerahasiaannya kecuali ada hal yang menyangkut diri adik-adik dan juga orang lain. Dan sepanjang sesi konseling ini, Ibu berharap apa yang diskusikan bersama di sini, adik-adik bisa menjaga kerahasiaannya. Karena adik-adik datang ke sini sendiri, Ibu berharap ada keterbukaan satu sama lain. Dan sepanjang sesi konseling kita hari ini, kita harus saling menghargai dan juga mendengarkan tujuannya agar kita bisa mencari jalan keluar atas permasalahan yang adik-adik alami. Apakah adik-adik setuju? Setuju Ibu. Baik adik-adik, karena adik-adik setuju, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang utama, di sini Ibu ada ice breaking. Apakah adik-adik mau? Mau Ibu. Baik adik-adik, di sini Ibu ada ice breaking tentang kebun binatang. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui? Belum Ibu. Jadi adik-adik di sini ice breakingnya itu kebun binatang. Di sini adik-adik bebas memilih nama hewan. Mungkin adik kira mau hewan apa? Saya mau jadi harimau Ibu. Wah, ganas sekali adik-adik. Kalau adik Jeffrey yang mana? Kucing Ibu. Wah, imut sekali ya kalau laki-laki memilih kucing.
Kalau adik Maria, Kalau saya kelinci, Ibu. wah kelinci yang warna apa? Hitam atau Warna putih? putih, Ibu, supaya lucu kayak saya. Wah, bagus sekali. Jadi setelah adik-adik memilih nama hewan, sini Bu akan kasih clue contohnya seperti harimau, angkat tangan, tusuk mata, begitu ya adik-adik. Ya, itu harus mengikuti. Baik, kita mulai adik-adik. Harimau pegang kelinci. Salah. Kelincinya adik Maria. Kita konsentrasi ya, ulang-ulang tidak fokus. Maaf Ibu. Iya, tidak apa-apa. Kelinci pegang harimau. Harimau angkat tangan. Tidak fokus juga. Saya nggak dulu. Ulang-ulang ya. Kucing. Harimau. Oke. Aduh. Kucing pegang kelinci. Wah, kurang fokus. Kurang fokus. Oke, kita ulang ya. Ibu. Kelinci angkat tangan. Harimau banting kaki. Harimau pegang kelinci. Oke. Apakah sudah atau mau tambah lagi adik-adik? Satu kali lagi Ibu. Kalau Ibu. Kelinci bersuara. Sudah ya adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik setelah melakukan ice breaking tadi? Seru, Ibu. Jadi manfaat dari ice breaking tadi itu apa adik-adik? Baik, Melatih. Ibu. Melatih konsentrasi Ibu. Kalau adik Maria? Ya sama, Ibu, latih konsentrasi, terus buat kita mencairkan suasana juga, Ibu. Betul sekali apa yang dikatakan dari adik Irna, adik Maria. Kalau ice breaking itu bisa mencairkan suasana, lebih rileks. Baik, sekarang adik-adik boleh menceritakan masing-masing permasalahan yang adik-adik alami. Mungkin bisa dimulai dari adik Irna. Baik Ibu, kalau masalah saya Ibu, di kelas saya sering salah paham dengan teman Ibu. Kadang-kadang maksud saya itu baik Ibu, tapi selalu dianggap marah Ibu. Kalau saya Ibu, saya sering menyampaikan pendapat Ibu. Adik Maria. Kalau saya, Ibu, jujur saja, Ibu, biasanya kalau di kelompok sedang berdiskusi, Ibu, saya suka marah-marah, Ibu, kalau teman-teman tidak mau mendengarkan saya, Ibu. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah menjawab dengan jujur. Sekarang dari ketiga masalah tadi yang adik-adik sudah ceritakan, masalah apa yang harus diselesaikan dahulu dari ketiga masalah tersebut dan berikan alasannya. Ibu, apakah boleh saya bertanya kepada Ibu? Boleh silakan. Tuan Irna, kira-kira kenapa ada teman yang salah paham begitu dengan Irna? Jadi begini Kak Maria, kadang kalau kan kerja kelompok tuh, saya kerja kebanyakan kerja sendiri, satu cabangnya satunya, terus nanti kalau saya tanya di teman-teman kelompok yang lain, mereka selalu jawab jawab belum kerja begitu. Dan mungkin menurut saya sih, saya sadari ya mungkin cara saya untuk menyampaikan itu salah. Oke, baik. Berarti Ibu, kalau dari saya, Ibu, lebih baik masalah teman Irna duluan yang kita selesaikan, Ibu, karena ini juga sering terjadi di kelompok-kelompok. Menurut adik Jeffrey? Ya, menurut saya seperti itu. Baik, karena adik-adik sudah setuju, bagaimana adik Irna? Apakah adik Irna bersedia? Ya Ibu, saya bersedia. Baik, karena semua sudah memilih masalah yang akan dibahas adik Irna. Jadi di sini adik-adik akan bermain peran. Di sini Ibu akan membagikan skenario dari peran-perannya masing-masing. Di sini adik Irna akan berperan sebagai diri sendiri dan adik Jeffrey dan juga adik Maria akan berperan sebagai teman satu kelompok yang sering terjadi salah paham. Apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, tapi sebelum kita bermain peran, Ibu ingin bertanya apakah posisi duduk sudah nyaman atau mau diubah posisi duduknya? Ibu, kita duduknya dalam kelompok, Ibu. Iya. Berarti ubah saya, Ibu. Baik, silakan. Mungkin adik Indra bisa bagikan skenario-nya. Terima kasih Ibu. Iya, adik-adik. Iya, terima kasih. Adik-adik boleh membacanya terlebih dahulu. Setelah membaca skenario dan perannya masing-masing, kita akan bermain peran. Apakah adik-adik mengerti?
Mengerti, Bu. Oke, silakan. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit ya adik-adik. Ya, ya. Oke. Sudah Ibu. Baik adik-adik, kita mulai ya adik-adik. Ya, Ibu. Oke, silakan Irna. Saya sudah kerjakan bagian tugasnya, tapi kalian malah bilang saya diam. Soalnya kamu tidak bilang apa-apa, Irna. Jadi kalau tidak kamu tidak bantu. Ya Irna, kamu kayak marah waktu saya tanya soal tugas. Saya tidak marah, cuman waktu itu lagi capek saja, tapi saya sudah kerjakan bagian saya. Oh, begitu. Maaf ya, Irna. Saya sudah salah paham. Saya juga maaf ya. Hanya saya tanya Irna. Tidak apa-apa, saya juga harusnya berbicara lebih jelas biar tidak disangka marah. Baik adik-adik, apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Baik, mungkin bisa kembali ke posisi awal. Bagus sekali adik-adik, karena adik-adik sudah memahami satu sama lain. Nah sekarang menurut kalian bagaimana cara agar salah paham seperti ini tidak terulangi lagi? Saya, Ibu. Baik, adik Maria, silakan. Nah, kalau menurut pendapat saya, harusnya kami saling terbuka dan berbicara dengan tenang dulu. Baik, Baik, kalau dari saya itu mungkin kalau saya capek itu dan kalau ada masalah itu mungkin harus bicara baik-baik, harus terus terang ya. betul sekali apa yang dibilang adik-adik. Jadi komunikasi efektif itu harus saling mendengarkan, menyampaikan pendapat dengan sopan, dan juga menjelaskan perasaan dengan jujur. Sekarang kita rumuskan bersama solusi untuk masalah Irna tadi ya. Di sini ada 3. Yang pertama, Irna akan belajar menyampaikan perasaan dengan jujur tanpa nada marah. Yang kedua, teman-teman akan berusaha mendengarkan dulu sebelum menilai. Dan yang ketiga itu, jika terjadi salah paham, kalian akan menyelesaikan dengan bicara baik-baik, bukan saling diam. Apakah ada yang paham? Baik, jadi kita sudah belajar banyak hal hari ini. Jadi bagaimana perasaan adik-adik setelah melakukan kegiatan hari ini? Kalau saya Bu, saya senang sekarang saya bisa belajar ketika ada masalah itu harus berbicara dengan baik. Bagus sekali adik Irna. Yang kedua, apa yang kalian pelajari tentang komunikasi? Kalau saya, Ibu, saya belajar untuk mendengarkan sebelum bicara, Ibu. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan ini selesai? Baik Ibu, kalau dari saya setelah kegiatan ini mungkin saya bukan mungkin lagi Bu, saya ketika ada masalah atau salah paham dengan teman-teman itu saya harus bicara baik-baik tanpa harus marah dengan mereka. Baik, terima kasih karena adik-adik sudah menjawab dengan benar. Mungkin kita bisa beri aplaus. Baik, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Adik-adik harus ingat, yang bertanggung jawab itu adalah adik-adik. Sini ibu hanya menemani dan juga mendampingi adik-adik. Jadi kapan kita bertemu lagi untuk membahas permasalahan dari kedua teman kita yang belum terselesaikan ini? Bagaimana jika hari Senin jam istirahat kedua Ibu pulang kami juga hari Senin free ya kan? Iya, benar Ibu. Baik, kita akan bertemu kembali di hari Senin. Jadi waktu sudah menunjukkan 45 menit, sesi kita hari ini kita akan berakhir. Baik adik-adik, sebelum kita
menyelesaikan sesi konseling kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Ya, Ibu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, karena adik-adik sudah berbagi banyak hal dengan Ibu. Dan sampai bertemu lagi di hari Senin. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih adik-adik. Kalau begitu kami pamit Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. ya, hati-hati adik-adik.